Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Mimo dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu dalam acara Healthy Corner. Masih bersama dengan saya Budi Santoso. 1 jam ke depan kita akan membahas tema kita di pagi hari tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Dan bersama dengan kita beliau adalah Dr. Nunung Sulistianingsih, Ketua Tim PKRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Baik, dan pemirsa TVmu nanti bisa juga kalau mau berinteraksi, lihat di sosial media TVmu, di YouTube, di Facebook maupun di Instagramnya, atau bisa menyimak di streaming yang lain. Dan oleh karenanya 1 jam ke depan kita kembali akan membahas tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Oke, kita akan sapa narasumber yang juga telah hadir di studio kita ini. Beliau adalah Dr. Nunung. Assalamualaikum Dr. Nunung. Waalaikumsalam Pak Budi. Jadi kita memanggilnya Bu Nunung ya? Ya, santai aja Budi. Santai aja ya. Ya baik, terima kasih Dr. Nunung. Dr. Nunung ini Ketua Tim PKRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, betul dok? Iya, betul sekali. Ketua tim kebetulan Pak. Oke, artinya di dalam tim pasti punya strukturnya ya dok ya? Iya, jadi PKRS itu kan tim dari promosi kesehatan rumah sakit. Jadi tim ini kita, kebetulan saya ketuanya, nanti tim kami itu terdiri dari profesi Pak, multidisiplin profesi, ada dari perawat, kemudian ada yang jadi psikolog, ada dari gizi, ahli gizi, fisioterapi, dan juga farmasi Pak Budi. Jadi lengkap karena jadi ada gizi, ada psikolog, ada dokter, ada juga farmasi ya? Iya, betul sekali. Profesi apa lagi yang hadir di dalam tim itu? Nah, itu kemudian termasuk ahli gizi tadi ya? Ahli gizi ada Pak Budi, ahli gizi ya. Terus Oke dok. Nah sebelum Dr. Nunung nanti akan membahas mengenai promosi kesehatan di rumah sakit, pemirsa TVmu, kita ketahui bahwa dinamika permasalahan baik itu pasien, masyarakat yang ada di rumah sakit atau sebagai tamu atau sebagai pelanggan, dan juga masyarakat umum, dinamika permasalahan kesehatannya luar biasa. Kita tahu bahwa di Indonesia itu beragam sekali, kemudian keberadaan endemik tertentu yang juga menjadi problematika, apalagi di musim penghujan seperti ini. Kita ketahui bahwa potensi ancaman demam berdarah, kemudian juga potensi ancaman yang lain juga menyertai, apalagi sekarang masih pandemi COVID-19. Nah, oleh karenanya kehadiran tim PKRS ini penting bagi rumah sakit untuk melakukan edukasi dan juga usaha pencegahan kepada masyarakat, baik itu yang ada di rumah sakit maupun yang di luar rumah sakit. Nah, inilah kira-kira yang akan kita obrolkan bersama dengan Dr. Nunung selama 1 jam ke depan. Baik, Dr. Nunung kembali. Jadi PKRS, sebenarnya PKRS itu apa sih dok? Mungkin teman-teman juga butuh tahu tuh PKRS itu apa? Ya, mungkin masih banyak yang kurang paham dengan istilahnya. Iya, apalagi yang di luar rumah sakit kan? Ya, cuman kalau sudah tahu promkes, sedikit-sedikit pasti ada tahu ya, itu hubungannya dengan promosi kesehatan. Jadi, PKRS, promosi kesehatan rumah sakit. Itu sebuah tim di mana tadi saya sudah ceritakan anggotanya ya, terdiri dari itu. Kemudian kita berada di bawah Diryanmed, Direktur Pelayanan Medik, di mana bidang kita itu adanya yaitu dengan edukasi baik terhadap pasien di internal ataupun ke luar eksternal, yaitu ke masyarakat baik di lingkungan sekitar PKU maupun untuk masyarakat pada umumnya. Jadi sasarannya tidak hanya yang di rumah sakit ya, tapi juga di luar rumah sakit ya. Iya, betul. Dan di dalam rumah sakit pun beragam ya dok ya, karena ada juga pasien, ada juga para penunggu, ada juga mungkin masyarakat yang sedang juga berkunjung ke rumah sakit ya dok ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi gimana? Jadi memang kita tidak hanya terbatas pada pasien saja ya, tapi justru kita di sini punya peranan penting untuk mengikut sertakan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya gitu Pak. Oke, kembali kalau kemudian kita berbicara mengenai PKRS, sebenarnya tujuan utamanya PKRS apa sih dok? Tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sih, jadi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berupaya dalam memperbaiki perilakunya sendiri dalam rangka meningkatkan kesehatan, meningkatkan kesehatannya baik secara individual maupun lingkungan, keluarga dan masyarakat pada luas kayak gitu. Terus kemudian selain itu juga kita edukasi untuk ada juga dari rumah sakit itu dalam upaya memenuhi standar akreditasi Pak. Jadi tidak hanya untuk itu aja, tapi juga memang kita punya tuntutan untuk memenuhi standar akreditasi di dalam standarnya MKE Pak Budi. Oke, baik, menarik. Jadi ini tujuannya adalah selain tadi mengubah perilaku masyarakat, baik itu yang di dalam rumah sakit maupun yang di luar rumah sakit, agar kemudian tercipta pola hidup yang bersih gitu ya dok, kira-kira demikian. Juga
selain mengedukasi mereka adalah tadi untuk juga memenuhi standar akreditasi ya. Di apa Dok kalau kemudian kalau kita pengen tahu di komponen apa sih di dalam akreditasi itu? Oh itu di dalam MKE Pak. MKE, apa itu MKE? Manajemen edukasi. Oke. Keluarga. Dan itu juga menjadi syarat utama juga dari akreditasi ya? Iya. Oke. Baik, nah jadi selain kemudian menjadi bagian dari rumah sakit untuk mengedukasi para masyarakat yang dalam rumah sakit dan juga di luar rumah sakit juga terkait dengan pemenuhan standar akreditasi ya Dok ya. Yeah. Oke, itu tujuannya dan juga tadi sasarannya ya. Sasarannya. Oke, nah selama ini kalau kemudian kita lihat di rumah sakit dulu sebelum kita berbicara ke luar rumah sakit Dok. Jadi kita nanti bedakan kita yang di rumah sakit seperti apa, baru kemudian yang di luar rumah sakit seperti apa. Programnya apa sih Dok kalau PKRS gitu? Jadi tim PKRS, khususnya PKU Bantul ya, kami di sini ada program tahunan yang setiap tahunnya selalu kita agendakan. Yang jelas kalau untuk wajibnya gitu, jadi edukasi pasien internal. Jadi setiap pasien yang ranap di rumah sakit ataupun pasien di rawat jalan itu kita berikan edukasi seperti itu Pak Budi dengan perawat yang di bangsa, kemudian kita berikan leaflet. Itu kan bagian dari edukasi, itu kan memang program dari PKRS juga gitu. Kemudian yang kedua di poli-poli Pak Budi. Jadi di poli spesialis itu kan pasien sambil menunggu daripada tidak biar bermanfaat waktunya gitu. Itu bisa kita berikan, kita edukasi dengan misalkan seperti langkah cuci tangan atau etika batuk yang benar seperti itu. Itu untuk yang di dalam rumah sakitnya. Oke, jadi tadi macam-macam ya, tidak hanya kemudian dalam bentuk komunikasi, tapi juga ada atribut-atribut yang diberikan ya? Iya, ada leaflet. Nah kebetulan di PKU juga kita sudah punya TV ya, TV bisa di poli, ada juga yang dirawat inap, itu kita putarkan video Pak Budi. Jadi ada video edukasi yang bisa kita putarkan di situ. Jadi biar dilihat sama pasien dan juga keluarga pasien seperti itu. Oke. Jadi yang di dalam rumah sakit juga ini ya diberikan TV, kemudian biar kemudian para pengunjung, para pasien, para keluarga yang mendampingi itu juga bisa melihat dari visual tadi itu ya. Dan mungkin juga ada audio juga kali ya, mungkin yang mungkin kalau kita berbicara sebelum pandemik. Kalau sebelum pandemi seperti apa tuh teknisnya penyelenggaraan edukasi di dalam rumah sakit gitu Dok? Ya kalau sebelum pandemi kita ada yang namanya klub lansia Pak. Itu pasien-pasien dengan penyakit kronis. Jadi kita pelanggan PKU setia dengan riwayat penyakit DM, gula, hipertensi yang setiap bulannya pasti berkunjung ke PKU Bantul gitu. Itu kan sudah seperti keluarga ya Pak. Jadi kita rangkul mereka dengan menjadi sebuah klub. Nanti setiap bulannya akan ada penyuluhan atau edukasi dari narasumber seperti itu untuk menambah ilmu, wawasan dan juga sebagai ajang silaturahmi sampai biar lebih semangat untuk berobat seperti itu. Gitu. Lalu selain itu juga dengan leaflet dan juga poster-poster yang ada di PKU Pak. Oke, jadi tadi para lansia itu kalau sebelum pandemik ini ya kita bicara sebelum pandemik dulu. Para lansia diundang ke rumah sakit ya untuk diberikan edukasi tadi ya. Kalau lansia itu temanya apa bisa kira? Kalau lansia banyak ya, karena memang mereka rata-rata adalah pasien dengan penyakit kronis, jadi yang punya riwayat DM, hipertensi, jantung seperti itu, atau bisa juga dengan tema yang secara umum Pak Budi. Jadi seperti bagaimana misalkan cara agar tetap bugar di kondisi lansia atau ketika memasuki bulan Ramadan itu juga kita berikan edukasi bagaimana diet yang baik gitu. Baik, terima kasih Dr. Nunung. Ini menarik ya tentang edukasi di dalam rumah sakit dan nanti tentu juga ada edukasi di luar rumah sakit yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Karena memang PKRS tidak hanya berfungsi di dalam rumah sakit tapi juga berfungsi di luar rumah sakit. Kita akan bahas selepas jeda yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik.
Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, terima kasih kembali di Healthy Corner pemirsa TVmu. Kita akan diskusi kembali dengan Dr. Nunung, Ketua Tim PKRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. Dan tema kita membahas tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Dr. Nunung, tadi di segmen sebelumnya sudah kita mulai nih. Kalau era-era sebelum pandemi kan kita mengundang ya. Jadi waktu itu normal gitu ya, kita berbicara waktu normal. Jadi kita mengundang lansia, siapa lagi yang diundang, Dok? Kalau kemudian di era sebelum pandemi begitu. Selain lansia, kita juga sempat mengundang ibu hamil, Pak. Ibu hamil yang waktu itu ada dari dokter anak kita ya untuk menggencarkan vaksinasi pneumonia. Ya, jadi waktu itu kita undang ibu hamil yang nantinya untuk meningkatkan angka vaksinasi dari pneumonia seperti itu. Nah itu sempat juga. Terus kemudian selain itu dari internalnya karyawan sendiri, itu dari tim PKRS kita juga memberikan meningkatkan wawasan terhadap karyawan PKU Bantul, terutama yang handle langsung terhadap pasien, yaitu dengan pelatihan KIE, Pak Budi, pelatihan komunikasi edukasi pasien. Komunikasi, informasi, edukasi pasien. Iya, informasi dan edukasi pasien. Jadi di karyawan kami tentunya diberikan wawasan bagaimana cara edukasi yang baik dan benar. Itu kita adakan pelatihan internal, jadi mengundang dari sumbernya, terus kemudian kita latih dan dikumpul. Cuman kalau sekarang masa pandemi itu berarti kita harus cari metode lain, Mbak Budi. Kemarin sempat kita alihkan dengan Zoominar. Itu. Jadi kalau yang di non pandemi kemarin tatap muka terus berlangsung, sekarang sudah mulai dengan alih fungsi dengan metode online ya? Online. Seperti apa itu? Kalau untuk pelatihan KIE sendiri itu dengan Zoom, dengan Zoom. Baik, betul, kita kembali ke tema-tema yang tadi diangkat di dalam atau program-program yang diselenggarakan oleh PKRS ya. Kalau kemudian teman-teman juga akan menyelenggarakan PKRS ya, sesuai dengan standar akreditasi. Itu tadi program-programnya seperti apa lagi, Dok? Mungkin bisa disampaikan, tadi beberapa hal belum masih terpotong. Oh ya, selain itu juga kita sempat melakukan pelatihan ke masyarakat luas ya, ini ke eksternalnya yang sebelum pandemi. Untuk masyarakat luasnya ada pelatihan dasar kegawat daruratan medik ya, dari kerjasama dengan LKK, kemudian ada juga dengan pelatihan rukti jenazah, nanti kerjasama dengan bagian Binroh, Bina Rohani. Kemudian juga kita ada yang sering tuh Pak Budi, kayak pengobatan rutin gratis, keliling ke lebih dari 50 desa ya Pak Budi, itu keliling. Terus cuman karena sekarang pandemi, jadi kita alihkan dengan Zoominar seperti itu, kemudian IG Live, dan yang penting kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat, Pak Budi. Baik, saya mulai tertarik ke yang keluar nih, tetapi yang ke dalam mesti kita tembakkan dulu nih, Dok.
Jadi kalau di dalam rumah sakit nih ya, kan kita di dalam rumah sakit ada pasien, ada penunggu, ada keluarga. Edukasi yang diberikan kepada pasien kan macam-macam tuh ya riwayat penyakitnya. Itu bagaimana Dok memberikan edukasi kepada pasien dengan latar belakang riwayat penyakit yang berbeda-beda gitu? Ya, baik, terima kasih Budi. Jadi pertama kali ketika pasien itu masuk ranap di PKU, kita berikan secara umum dulu Pak Budi. Jadi pengetahuan bagaimana kita orientasi ruangan dulu, kemudian bagaimana nanti jika ada kegawat daruratan, kita tata cara untuk memanggil perawat dan sebagainya. Kemudian kita ajari cara cuci tangan yang benar, dan juga etika batuk. Setelah itu kita berikan edukasi tentang hak dan kewajiban pasien. Itu juga salah satu poin di dalam edukasi pasien pertama kali masuk. Nah, setelah itu baru kita ke plan Pak Budi. Jadi dasar penyakit dari pasien itu sendiri apa, terus plan yang ke depan yang akan dilakukan itu apa. Misalkan nih pada pasien fraktur atau patah tulang tangan misalkan, ya berarti kita edukasinya lebih ke misalkan rencana operasi dan sebagainya, nanti siapa dokter yang merawat, seperti itu harus disampaikan dan juga didokumentasikan. Setiap edukasi didokumentasikan ke rekam medisnya. Ya, agar nanti kemudian siapapun dokter yang akan menggantikan posisinya atau perawat yang bergantian akan tahu catatan rekam medisnya, begitu ya, dokter ya? Betul. Jadi merupakan suatu komunikasi, yaitu masuk ke dalam tahapan komunikasi yang antar shift ya, shift biar bisa dilanjutkan. Jadi ada orientasi kepada pasien baru nih ya, yang datang ya, yang mau rawat inap ya. Oke, rawat inap. Kemudian nanti juga ada atribut lain nggak, misalnya diberikan leaflet, poster apa gitu ya? Nah, terus sekali Pak. Jadi di PKU Bantul itu kita sudah menyediakan banyak sekali leaflet ya, kurang lebih ada 100 lebih macamnya sebenarnya. Tinggal tergantung pasien itu sendiri dia basicnya sakit apa. Kalau untuk yang umum seperti tadi cuci tangan, etika batuk itu semua diberikan. Cuman kalau untuk penyakitnya ya memang kembali ke pasiennya. Nah, biar pemirsa TV juga tahu kalau etika batuk itu sebenarnya harus bagaimana sih kalau misalnya kita batuk? Sekalian ini. Benar sekali. Sekalian edukasi kita. Edukasi gitu. Semua gitu. Kalau batuk itu kalau sekarang kan semua sudah pakai masker. Jadi langkah pertama memang pakai masker. Itu sebenarnya sudah cukup gitu. Yang kedua itu bisa dengan menutup pakai lengan seperti ini gitu. Gitu. Jadi bukan pakai telapak tangan, pakai telapak tangan, tapi pakai siku di sini ya. Siku, kemudian atau kalau enggak misalkan lagi belum ada masker ya, itu pakai sarung tangan atau sapu tangan bisa diginikan. Jadi bukan tangannya tapi sarung tangannya atau tisu. Tisu tapi terus dibuang atau dicuci, kalau yang sarung tangan terus cuci tangan, seperti itu. Ya, jadi ada dua teknik ya, kalau bisa menggunakan siku begitu untuk etika batuknya pemirsa sekalian, atau menggunakan tisu atau sapu tangan ya, sarung tangan, kemudian dibeginikan ya. Kalau memang di situ banyak orang sehingga tidak melebar kemana-mana ya dok ya. Oke, kalau kemudian tisunya dibuang di sampah, atau kalau pakai sapu tangan ditutup, kemudian dikasih kantong, kemudian nanti dicuci lagi begitu ya. Bisa. Oke, itu etika batuk yang harus kita lakukan. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada masker sehingga kemudian di dalam masker saja ya. Sudah cukup. Jadi nggak perlu kemudian batuknya dilepas maskernya batuk gitu, nggak perlu ya. Malah nggak usah. Kalau jangan ya. Pakai masker ya sudah Pak. Pakai masker aja ya. Kan ada tuh sebagian masyarakat karena kurang tahuannya begitu, maskernya dibuka baru batuk malah batuk ya. Jadi baru dipakai lagi gitu ya. Jadi yang benar adalah batuk ya tetap dipakai maskernya. Tetap dipakai. Ya. Oke. Dipakai dengan mengalihkan biar tidak membuang muka itu ya. Tidak polusi udara juga ya Pak. Kalau batuk kan mengganggu suaranya ya. Jadi kita agak mengalihkan. Istilahnya membuang muka ke. Melempar muka gitu ya. Makanya dilumpar gitu ya makanya. Baik, Dr. Nunung, jadi itu adalah tadi tentang etika batuk. Nah, selain etika batuk juga ada cuci tangan yang terus disampaikan kepada masyarakat ya. Mau kita praktekkan nggak cuci tangannya? Boleh. Silakan. Oke, Dr. Jadi kalau cuci tangan seperti apa nih? Biar mereka juga teredukasi tentang cuci tangan yang baik dan benar. Jadi cuci tangan itu ada dua macam. Yang pertama dengan hand sanitizer, pakai yang disemprot alkohol itu cukup 20-30 detik, atau dengan air mengalir dan pakai sabun itu sekitar 40-60 detik. Nah, langkahnya itu ada 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan ya. Yang pertama kita buka kerannya dulu, terus kemudian pakai sabun. Selangkah pertama telapak tangan. Ini di 1-4, di 1, 2, 3, 4 itu ya. Lamanya, kemudian punggung tangan kiri, gantian punggung tangan kanan 1, 2, 3, 4, kemudian dikatupkan 1, 2, 3, 4, kemudian seperti ini, mengatupkan 2 jari,
terus jempol dan juga sini kadang cuma jempolnya aja, padahal sini nggak kena. Nah, ini juga kena area ini juga harus dibersihkan. Itu kanan kiri. Sudah yang terakhir langkah ke-6 seperti ngulek mundu. Ya, ini gunanya untuk menghilangkan kuman yang ada di sela-sela kuku. Sudah selesai. Sudah itu selesai ya. Iya. Jadi itu tadi paling nggak 2 hal itu yang sering disampaikan kepada para warga yang hadir ke rumah sakit ya, dan juga di masyarakat di luar rumah sakit tentu ya, bahwa etika batuk, kemudian cuci tangan dengan baik itu adalah menjaga dari ancaman virus apapun dan bakteri apapun lah kira-kira ya dok ya. Iya betul. Kalau itu untuk mencegah penularan atau rantai penularan. Jadi kan kita tidak tahu setiap kita pegang, apalagi kita mobilnya tinggi ya kemana-mana, megang gagang pintu, padahal sebelumnya habis dipegang oleh orang yang berinfeksi yang kita nggak tahu ya, yang bersangkutan dari mana gitu ya. Jadi yang bersangkutan dari warung yang membawa virus gitu ya dok ya. Betul sekali. Jadi kita sekarang ini apalagi di masa pandemi corona seperti ini sudah menjadi kebiasaan baru ya Budi. Kita dimanapun selalu sering-sering melakukan cuci tangan. Nah ini kalau di dalam rumah sakit tadi terus disampaikan kepada para pasien. Nah, kalau edukasi untuk tadi kan edukasi untuk para pasien tadi kan ada orientasi ya, orientasi selama masuk di rumah sakit. Kalau untuk pengunjung atau keluarga atau yang dirawat jalan dok, edukasinya apa aja itu yang berkaitan? Baik. Kalau yang dirawat jalan itu seperti yang sedikit saya singgung tadi, jadi bisa kita terjun ke ruangan tunggu itu dari tim. Kemudian kita edukasi tentang langkah cuci tangan juga. Jadi yang paling basic adalah memang langkah cuci tangan dan juga etika batuk. Seperti itu. Ini 2 hal tadi itu wajib disampaikan ya kepada teman-teman yang dirawat jalan ya. Iya. Karena kita dukung juga dengan memberikan leaflet begitu. Dan juga tentunya di area rumah sakit PKU Bantul sendiri sudah banyak terpasang poster-poster ya bagaimana langkah cuci tangan. Setiap di dekat wastafel itu juga ada langkah cuci tangan yang baik dan benar, dan juga agar kesadaran masyarakat itu lebih aware terhadap itu. Juga mereka untuk melakukan yang tersebut ya. Iya. Karena kan masyarakat juga perlu diingatkan tuh ya agar terus-menerus berkomitmen melakukan itu ya. Iya, betul. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya dok ya. Iya, betul sekali. Ada tambahan nggak kira-kira ketika kemudian sekarang masa pandemik nih, sehingga kemudian PKRS di rumah sakit juga harus ditambahi apa begitu ya? Iya, mungkin apalagi selain kemudian masyarakat sudah mulai kendor, tenaga kesehatan banyak yang meninggal dunia gitu. Nah, mungkin lebih ini ya, kita selain untuk itu tadi kebiasaan baru, juga kita edukasi tentang meningkatkan daya tahan tubuh sendiri dengan konsumsi makanan yang tinggi kaya akan vitamin C untuk meningkatkan imun. Kemudian juga kita berikan informasi kepada kita ini Pak melalui jejaring kita, misalkan di klinik-klinik jejaring PKU ya seperti itu, kita berikan materi-materi itu biar nanti bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi memang kita bagaimana caranya bisa memperluas sistem informasi ini supaya masyarakat bisa tahu, karena mereka juga kadang sekarang udah mulai lengah karena kurang informasi sebenarnya gitu. Iya. Dan ini memang juga kemudian dampaknya ke rumah sakit juga ya. Ini tenaga kesehatan yang dibombardir oleh masyarakat yang mungkin bisa jadi adalah para penyandang OTG ya dok ya? Iya, bisa jadi. Padahal dengan kita memakai masker dan juga jaga jarak, kan sekarang prinsipnya 3M Mbak Budi. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Intinya 3 itu. Gitu. Supaya dan itu juga disampaikan kepada teman-teman yang ada di poli tadi ya. Ya. Agar di poli juga terjaga jarak. Ya, betul sekali. Di poli kita sudah kita berikan jarak kurang lebih 1 meter seperti itu. Kemudian diatur ada juga sistem ini Pak, kalau dibatasi, jadi tidak boleh satu pasien ditemani oleh beberapa orang keluarga. Nah itu kan memenuhi juga, jadi kita batasi. Terus sistem ininya obatnya juga bisa go farmasi loh Pak Budi. Jadi kalau sudah selesai diperiksa ya sudah bisa melakukan go farmasi, jadi tidak perlu menunggu di situ terlalu lama gitu Pak. Oke, menarik ini ya. Jadi
ada pelayanan GoFarmasi yang kemudian pasien-pasien yang sudah mendapatkan pelayanan di situ kemudian tidak usah menunggu, tapi segera aja pulang ke rumah, nanti obat akan diantar ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi, para pemirsa sekalian. Tentu kita akan jeda untuk iklan yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Baik, kita tiba di segmen ketiga dan kita masih ngobrol dengan Dr. Nunung Sulistianingsih, Ketua Tim PKRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Baik, Dr. Nunung, nah tadi itu kan gambaran mengenai cerita bagaimana mengedukasi pasien, keluarga pasien, dan juga masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit ya. Ada 3 poin edukasi yang kemudian menjadi tema, yaitu tentang bagaimana etika batuk, kemudian cuci tangan dengan benar dengan 6 langkahnya, gerakan 3M pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemudian juga terkait dengan orientasi kepada pasien selama berada di rumah sakit PKU Bantul, kira-kira demikian ya. Dan ini juga bisa berlaku kepada rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang lain, mungkin juga seperti ini, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana kemudian berdiskusi bersama dengan Dr. Nunung tema-tema untuk edukasi di luar rumah sakit, karena PKRS itu tidak hanya di dalam rumah sakit tapi juga di luar rumah sakit. Nah, kalau kita berbicara mengenai di luar rumah sakit kan itu ada masyarakat luas ya Dok ya, ada berbasis komunitas, ada desa, mungkin juga Muhammadiyah punya ranting atau cabang Muhammadiyah. Kalau sebelum pandemik apa saja tuh yang dilakukan di luar rumah sakit? Bentuknya seperti apa? Ya, baik. Kalau sebelum pandemi ya, jadi artinya kita masih bisa mengumpulkan banyak massa. Iya, masih bisa bertatap muka. Dulu kita ini, jadi PKRS dengan bekerja sama dengan LKK, jadi punya unit namanya layanan kesehatan keliling. Jadi, kita keliling desa, sekitar 75 desa itu bisa pengobatan gratis. Kemudian di situ kita masuk di penyuluhannya, jadi kita berikan juga penyuluhan. Kemudian juga ada pelatihan eksternal bekerjasama dengan BPBD untuk gawat daruratan bencana seperti itu. Kemudian ada gawat daruratan medik juga. Terus ada juga tentang rukti jenazah, saya sedikit singgung ya. Terus banyak juga yang sekarang tentang dampak dari corona ini. Jadi bagaimana pemulasaran jenazah
Oke, sebelum COVID kita ya. bahas tentang yang saat pandemi corona ya. Jadi kalau sebelum COVID-19 ini ada beberapa rangkaian tadi yang sampaikan Dr. Nunung ya, ada penyuluhan kesehatan kepada masyarakat berbasis desa atau berbasis komunitas tentu ya, baik itu ranting Muhammadiyah maupun yang lain ya. Karena bisa jadi juga ada tukang beca atau yang lain ya, Dok ya. Atau teman-man komunitas yang lain. Jadi itu modelnya keliling ya, ada tim gitu yang Ada keliling tim. ke masyarakat gitu ya, Dok ya. Ya, jadi ada tim terdiri dari 3 atau 4 orang. Nanti mendatangi ke desa tersebut bekerjasama dengan PCM ya, Catur Muhammadiyah terdekat seperti itu, atau memang instansi terkait yang mengundang PKU juga bisa. Itu dilakukan ini edukasi pelatihan itu masuk. Jadi kita datang ke lokasi daerah tersebut gitu. Terus sekolah-sekolah juga sepertinya pernah ya. Oke, ya benar-benar ya. Jadi sekolah-sekolah ya. Ya, seperti itu. Baik itu TK maupun SD gitu ya. Untuk TK sendiri juga ada pemeriksaan rutin. Jadi tiap bulannya ada pemeriksaan oleh dokter umum ya, oleh dokter umum. Nanti kalau memang diperlukan tata laksana lebih lanjut, nanti akan kita rujuk ke polispesialis di PKU Bantul. Jadi kalau ke sekolah tadi itu kemudian memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah tadi ya, bahwa anak-anak ini diperiksa gitu ya? Iya, diperiksa apanya itu, matanya mungkin mata, hidung, tenggorok, dan juga kuku. Kesehatan secara keseluruhan juga sih. Jadi, kenapa kalau anak diperiksa di situ, Dok? Sebenarnya ini ditimbang juga, Pak Budi. Ditimbang, diukur tingginya. Jadi yang pertama untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Kan anak TK itu masih dalam period ini ya, emas gitu ya. Jadi ditimbang, dicek perkembangannya, kemudian diperiksa bagian itu THT-nya tadi, karena nanti kadang suka ada perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalkan ada serumen prop yang tidak bisa, ini kan kadang kalau itu mengganggu, sebenarnya anak ini terganggu, cuman orang tua kadang tidak ngeh gitu ya. Jadi kalau dengan kita periksa itu ketemu, kan bisa kita terapi sedini mungkin, begitu. Oh iya, oke. Jadi artinya kemudian di saat-saat usia itu perlu dilakukan deteksi dini ya, baik itu terkait dengan telinganya, apakah ada gangguan, hidungnya, kemudian juga di mulutnya tadi gitu ya. Di mulut biasanya ini Pak Budi tonsil, jadi misalnya amandel itu loh banyak anak sampai, kalau itu kan kalau masih kecil mungkin tidak terlalu bahaya, tapi nanti kalau dibiarkan lama-lama kan, apalagi sering minum es tuh anak-anak, minum es, makan coba itu kan makan makanan yang ringan gitu juga meningkatkan jadi amandel gitu kan. Amandel itu terus kalau amandel nanti itu yang ini ya, yang di tenggorokan tonsil itu ya, yang bentuknya gini kanan kiri di tenggorokan. Kalau ngaca gitu bisa Pak lihat. Itu kalau membesar itu bisa sampai T4, ukurannya T4 itu kalau obstruksi bisa sampai ngorok Pak. Jadi kalau anak tidurnya ngorok, kita lihat itu amandelnya jangan-jangan membesar. Nah, kalau sudah sampai ngorok, biasanya dokter THT akan menyarankan untuk operasi. Jadi kalau kita ngorok, tidur ngorok, tidur ya? Tidur ngorok, itu bisa jadi ada pembesaran di tongsil ya? Ya, itu salah satu kemungkinan, tapi bisa juga karena memang lidahnya jatuh ke belakang, jadi ada anatomis beda-beda dari satu orang yang lain. Itu memang dia kalau posisi tidurnya tertentu, dia jatuh ke belakang, jadi bikin ngorok. Tapi bisa dilatih dengan posisi yang lebih miring, lebih benar. Dan kalau kita berbicara mengenai ngorok ini kan macam-macam ya, ada yang ngoroknya keras sekali gitu ya. Itu juga apa Dok kira-kira, Dok? Ya, kalau itu bisa juga kita cek di ini saluran pernafasan bagian tenggorokan yang faring sampai ke dalam ya. Jadi lebih bisa ada obstruksi, misalkan ada tumornya atau ada gangguan di pembengkakan di pita suara, juga bisa di hidung bagian belakang bisa. Jadi itu harus bisa lebih lanjut dulu, harus ke THT dulu. Ke THT kalau itu ya. Ya karena kan kalau kita tidur bareng-bareng itu kan kadang ada yang ngoroknya kenceng banget itu, ada yang sampai seisi ruangan itu sampai tidak bisa tidur karena ruangannya penuh dengan suara gemblegar ngoroknya yang bersangkutan ini ya. Jadi bisa jadi ada gangguan di situ ya. Bisa. Nah, sehingga mendeteksi dini di usia anak tadi itu untuk dalam rangka itu ya, tenggorokannya, telinganya, itu ya. Dan itu rutin ya Dok ya, keliling ke sekolah-sekolah gitu ya. Sebelum pandemi memang kita setiap bulan ya, setiap bulan, dan itu tidak hanya satu ya, jadi banyak sekali yang kita periksa di TK-TK seputaran Bantul. Oke. Jadi
edukasi keluar tadi dari usia TK, jadi usia ke TK, bahkan tadi sadari ibu hamil ya, karena ngundang ibu hamil, diundang, dilakukan edukasi bagaimana menyehatkan ibu hamil gitu ya dok ya, agar hamilnya besok tetap sehat gitu ya, sampai persalinannya lancar begitu ya. Lalu lanjut kepada teman-teman di TK diperiksa, lalu kemudian remaja diberikan penyuluhan ya. Remaja ya pernah juga. Penyuluhan ya, ke sekolah SMA misalnya begitu ya. Lalu kemudian dewasa. Jadi ini paripurna ya, dari masih dalam kandungan sampai lansia ya, bahkan sampai meninggal dunia karena di rukti jenazah. Rukti jenazah tadi ya. Ya luar biasa. Jadi paripurnanya mengedukasi masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman PKRS ini ya, dari ibu hamil sampai dengan meninggal dunia, karena ada pelatihan rukti jenayah sampai kemudian pulasara jenayah tadi gitu. Jadi ini sebelum pandemi keliling gitu ya, tadi ke sekolah, ke TK, ke beberapa instansi juga. Nah ini secara rutin dilakukan oleh teman-teman rumah sakit PKO ya, tadi ya dok ya, keliling ya penyuluhannya ya. Selama ini tanggapan mereka seperti apa dok ketika kemudian penyuluhan dilakukan kepada masyarakat? Oh tentu mereka sangat welcome ya, dan sangat senang sekali karena selain mendapat ilmu juga mendapat yang tadi pemeriksaan itu juga tentunya ada manfaatnya kan, setiap tidak perlu jauh-jauh gitu mendatangi PKU, misalnya di situ sudah ada pemeriksaan gratis atau pengobatan gratis tuh bisa dari situ gitu. Termasuk kesempatan untuk bertemu berkonsultasi dengan dokter secara luas ya. Betul sekali. Ya, bahkan saya pernah mendengar juga ini ya, memberikan penyuluhan juga di Muhammadiyah Senior Care namanya ya. Jadi lansia-lansianya Muhammadiyah ya, di Sanden, program bersama antara PKU dengan MPS gitu ya, Muhammadiyah Senior Care, mereka diberikan penyuluhan, pemeriksaan gitu ya. Jadi tadi paripurnanya. Nah tadi kalau yang siswa kan kalau ternyata ada gejala-gejala klinis baru dirujuk ke rumah sakit ya? Iya betul. Seperti apa misalnya gejala klinis kalau anak itu dok? Ya itu tadi Pak, kalau memang ada tindakan yang harusnya bisa kan kalau pada saat pemeriksaan ke TK kan kita belum bawa alat dan sebagainya, kan kompetensinya memang dokter THT ya, jadi ya kita rujuk ke THT. Nanti kalau memang ada misalkan di telinga ada serumen prop itu yang sampai hitam, itu tidak bisa langsung diambil Pak Bri, jadi harus diberikan obat dulu kemudian baru dilakukan tindakan gitu. Atau kalau pada tenggorokan ya yang sudah tonsilnya membesar sampai T4 dan harus dilakukan pengangkatan seperti itu kan juga harus oleh spesialis. Ya, jadi itu kira-kira kemudian kenapa harus dirujuk ke rumah sakit ya? Teman-teman anak tadi ya. Ya, atau memang ada ini Pak Budi, misalkan kelihatan pucat, anemia lemes, atau perlu pemeriksaan oleh dokter anak, itu juga bisa kita rujuk. Biasanya kalau lemes itu karena apa dok? Biasanya kalau anak karena anemia defisiensi besi bisa, jadi memang asupan gizinya tidak kompleks ya, jadi kekurangan vitamin zat besi seperti biasanya anak seperti itu yang menyebabkan kurang semangat, kurang itu juga bisa. Itu biasanya kemudian harus diberikan apa kalau kekurangan yang demikian? Ya langkah utama pasti kalau yang namanya anak kan kita tidak hanya melibatkan pengobatan di rumah sakit saja ya, tapi mencangkup di dalam rumahnya sendiri, jadi dengan edukasi ke orang tuanya untuk memberikan gizi yang baik, yang cukup seperti itu. Terus juga dengan bagaimana mengatur anak itu agar dia mau makan makanan yang jadi bisa ke ahli gizi dan sebagainya gitu. Jadi memang perlu perhatian khusus di menunya ya, kalau kurang demikian ya, untuk meningkatkan zat besi tadi itu ya dok ya. Betul sekali. Nah kembali dok, kalau kita kemudian berbicara mengenai di saat pandemik, tentu bahwa kebiasaan untuk melakukan edukasi di luar rumah sakit yang keliling tadi ya, yang ke TK, ke sekolah, ke SD, kemudian juga ke SMA, kemudian ke cabang ranting Muhammadiyah, ke desa-desa tadi itu yang penyuluhan rutin, bahkan mungkin sampai di luar Bantul kali ya, di daerah Gunung Kidul sempat ya. Gunung Kidul ya, dan juga Kulon Progo kali yang berbatasan ya. Nah setelah kemudian kita masuk di era pandemi tentu penuh dengan keterbatasan. Betul sekali. Baik itu kalau misalnya harus bertemu hanya beberapa orang gitu ya. Apa yang dilakukan di luar rumah sakit ya? Selain tentu online ya, tapi tentu masih juga melakukan edukasi ke teman-teman yang lain ya, agar bisa berkontribusi di era pandemi ini. Ya, jadi tetap pada era pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi edukasi tetap bisa kita lakukan dengan kuota yang terbatas. Jadi dibatasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak. Kemudian baik dok, tetapi ini kita bahas bagaimana kemudian kita melatih masyarakat di saat pandemik, tetapi kita mesti jeda dulu untuk break yang satu ini.
batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, hari ini kita kenali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah. Siapa? Dipersilakan. Tapi ketika mereka terlibat dalam MDC atau pupukang ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Muhammadiyah COVID-19 Command Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Baik, kita tiba saatnya di segmen terakhir, segmen keempat, diskusi kita di Healthy Corner di pagi hari ini. Dan kita akan kembali membahas bersama dengan Dr. Nunung tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Oke, kita kembali ke Dr. Nunung. Jadi, ya, tadi kita sudah berbicara mengenai pra-pandemik dan juga pandemik. Sekarang kira-kira di saat pandemik, edukasi seperti apa ke masyarakatnya, Dok? Ya, baik. Pada saat pandemik ini tentunya kita tetap bisa mengedukasi masyarakat dengan protokol yang ketat seperti tadi yang saya sampaikan, itu dengan cara di ruang terbuka seperti itu, kemudian tetap membatasi, jadi tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 20 atau 30 orang dengan tetap menjaga jarak aman. Kemudian kita sampaikan terutama ya Pak Budi, karena di masa pandemi ini yaitu tentang bagaimana cara kita agar tidak terjadi penularan corona di masyarakat dengan cara 3M, kemudian bagaimana kita menjaga jarak ketika harus berada di luar ruangan, harus bekerja di luar rumah gitu ya. Terus kemudian selain itu juga perlunya ini kesadaran masyarakat agar tidak terjadi stigma Pak Budi di masyarakat, karena ketika memang ada satu dari anggota masyarakat yang terkena, itu kan kadang dari desanya itu mengucilkan sebetulnya, itu kan sebenarnya salah ya. Jadi justru ketika ada yang positif ya memang harus kita dukung gitu kan. Kadang ada pasien memang kalau pertamanya ketika pasien itu positif itu harus isolasi mandiri, ataupun sudah dirawat di rumah sakit harus isolasi di rumah, atau sambil menunggu swab ya, hasil swab itu kan biasanya isolasi mandiri di rumah. Nah itu kita berikan edukasi ke masyarakat agar suspek ini atau pasien ini kita berikan support. Jadi
misalkan dibantu konsumsinya, makannya atau kebutuhannya lah seperti itu, agar justru seperti itu, jadi biar tidak malah dikucilkan dan sebagainya gitu, itu yang penting gitu. Terus kemudian setelah itu bagaimana agar meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Terus ke masyarakat juga kita edukasi tentang misalkan memang ada yang meninggal, itu bagaimana cara pemulasaran jenazah, itu juga kita edukasi. Jadi nanti kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, bisa BPBD atau dengan ranting-ranting di cabang Muhammadiyah ya, di desa-desa itu ada tidak cuma di Bantul tapi juga di Gunung Kidul ataupun di Kulon Progo, itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah terkait, kemudian kita berikan edukasi secara terbatas dan bergantian, intinya seperti itu. Oke, jadi itu kira-kira model edukasi yang dilakukan ketika pandemik ya, walaupun banyak hal melalui online tapi offline juga dilakukan, tapi dengan protokol yang ketat ya dok ya? Ya, karena memang tidak semuanya bisa kita online. Sebenarnya kalau kita berbicara kepada masyarakat, apa sih yang perlu mereka ketahui di era pandemik ini dok? Iya, jadi ya itu tadi lebih terutama tim-tim desa itu ya, jadi kayak tim-tim komunitas atau tim gugus tugas COVID desa itu apa yang harus mereka ketahui? Ya, yang pertama pasti tentang sekarang kan masa pandeminya tentang corona ya, jadi bagaimana penularan corona itu terjadi. Jadi yang penting adalah bagaimana biar tidak tertular kan, jadi pakai 3M itu, pakai masker, jaga jarak, dan juga membatasi kegiatan di luar, ya mencegah kerumunan di luar rumah. Jadi kalau tidak penting banget ya sebenarnya memang tidak perlu, apalagi yang nongkrong-nongkrong. Nah kadang karena kenapa grafik di Indonesia ini kita masih meningkat, ya, jadi itu yang harus kita sadarkan sebenarnya ke masyarakat. Jadi mungkin kalau tidak langsung keluarganya tidak melihat sendiri gitu ya, masyarakat tidak melihat sendiri pasien itu, jadi menyepelekan seperti itu. Nah itu kan harus kita sadarkan gitu. Terus kemudian yang kedua, selain itu sendiri ya Pak Budi, sebenarnya masih banyak yang perlu kita edukasi, apalagi di menyongsong musim hujan ini ya Pak Budi ya. Itu bisa untuk gerakan 3M yang lain, masih ingat yang menutup mengubur, nah itu itu untuk mencegah demam berdarah. Agar nyamuknya nggak berkembang ya, sampai nyamuknya ya dok ya. Betul. Karena selain kita punya pandemi juga punya ancaman, masih banyak sebenarnya. Ini ya nyamuk ya. Ya, memasuki masa hujan ini memang nyamuk yang paling sering, tapi juga di daerah-daerah tertentu itu kan juga kadang ada yang terjadi banjir. Nah itu juga yang selain itu juga ada diare seperti itu, kemudian disentri dan sebagainya, dan juga tentang PHBS itu sendiri Pak Budi. Jadi masyarakat juga kita terapkan bagaimana perilaku hidup yang bersih dan sehat. Jadi harus ada, kalau di desa-desa itu kan mungkin kadang ada yang belum punya jamban, itu juga harus kita edukasi seperti itu. Jadi paling enggak bahwa salah satunya kalau ke masyarakat wajib semua masyarakat itu punya jamban ya. Itu satu, agar edukasi PHBS. Yang kedua apa dok? Agar mereka mampu menjadi bagian dari penggerak perilaku hidup bersih dan sehat. Satu punya jamban. Punya jamban, kemudian gerakan untuk tidak merokok. Tidak merokok ini ya. Kemudian memeriksakan untuk ibu hamil ya, memeriksakan ANC atau kehamilannya secara rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau zaman dulu mungkin dengan Mbah Dukun gitu ya, tapi kan sekarang bidan ya. Ya, bidan itu sudah vaskes Pak. Tenaga kesehatan yang boleh ke bidan dulu kalau memang tidak punya komplikasi. Tapi kalau dengan resiko tinggi, dengan riwayat persalinan sesar atau anemia dan sebagainya tuh baru biasanya bidan akan merujuk ke rumah sakit gitu. Terus itu 3 ya tadi. Ya, 3. Terus selain itu gizi yang seimbang. Gitu. Terus gizi itu tidak harus mahal, tidak harus enak, tapi komposisinya ya dok ya. Ya, jadi sekarang kan dalam satu hari misalnya harus kemudian makan dengan asupan gizi yang seimbang gitu ya. Ada buah, ada apa lagi dok? Kalau dari sekarang kan yang dikenalkan Germas itu kan isi piringku ya. Pernah dengar isi piringku? Isi piringku ya? Isi. Oh, isi piringku. Jadi isi piringnya itu apa aja gitu. Saya dengarnya isi perutku ya. Jadi isi piring itu sekarang dibatasi. Jadi sebenarnya tiap orang itu tergantung berat badan idealnya juga ya di IMT ada penghitungan tertentu dari ahli gizi. Cuman intinya makanannya, isi piringnya itu terdiri dari karbohidrat, yaitu nasi, terus bisa juga diganti dengan
jagung atau ubi-ubian. Terus kemudian ada buah dan sayurnya juga, jadi tidak hanya lauknya saja ya. Jadi lauk itu meliputi protein hewani dan juga nabati. Bisa kalau nabati kan kayak tempe kayak gitu, tahu dan sebagainya. Kalau hewani macam-macam kan, ikan, terus daging dan sebagainya. Terus sayur itu karena sekarang penting ya, mineral sama vitamin C itu sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Itu kayak musuh corona banget gitu ya, vitamin C itu ya. Iya, karena kita untuk preventifnya ya, yang penting kita menjaga daya tahan tubuh sendiri. Gitu isi piringku gitu. Jadi isi piringku ya. Jadi ada tadi beberapa macam ya di PHBS yang dilakukan masyarakat ya, yang harus kemudian dilakukan oleh masyarakat secara luas gitu tadi ya. Yang kita sebut sebagai terakhir tadi adalah isi piringku ya, bukan isi perutku ya, tapi isi piringku ya. Terdiri dari aneka ragam bentuk tadi dalam satu piring yang porsinya juga tentu yang pas gitulah ya, tidak berlebihan. Ya, karena ini penting sekali ya. Kalau berlebihan tentu juga tidak baik bagi kesehatan kita. Betul. Dan tentu ada terakhir germas ya Dok ya, gerakan masyarakat ya, harus berolahraga tadi ya. Ya, betul, gerakan berolahraga. Jadi sebenarnya tidak harus olahraga yang berat ya, tapi dengan aktivitas sehari-hari. Jadi meningkatkan aktivitas sehari-hari dengan di rumah, misalkan seperti menyapu, mengepel, membersihkan rumah, itu juga termasuk aktivitas. Jadi gitu bisa meningkatkan membakar kalori ya, jadi meningkatkan kesehatan. Terus kalau yang olahraga ringan, nah kalau olahraga kan tergantung dari fisik masing-masing Mbak Budi. Kalau memang dia punya basic misalkan dengan penyakit tertentu, jantung dan sebagainya, kan tentunya tidak bisa olahraga yang berat. Jadi ringan seperti jalan kaki kayak gitu. Kalau kalau yang masih muda sehat itu banyak pilihannya, memang bisa berenang, bisa goes. Walaupun sekarang kalau renang kayaknya belum diperbolehkan ya. Belum ya. Tapi bisa goes, bisa sepeda atau bisa senam di rumah. Jogging ya. Iya, gitu bisa. Oke. Nah, sekarang ini tentu macam-macam aneka ragam ini kan tentu perlu dibatasi juga di era pandemik Dok. Layanan edukatif ke masyarakat juga tentu terbatasi tadi ya, karena harus membatasi orang yang dihadirkan dan yang lain sebagainya. Untuk mengatasi ini, menjembatani ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman memberikan promosi kesehatan bagi masyarakat secara luas dengan strategi seperti apa Dok? Baik, gini, kalau di PKU Bantul ya, kita punya layanan yang menarik ya, namanya bincang sehat rutin Pak. Jadi via IG Live, ada di Facebook Live dan juga di Facebooknya Muhammadiyah sama radionya Muhammadiyah. Nah itu setiap Selasa, jadi kerjasama dengan LKK itu dan juga PKRS mengisi bincang sehat. Jadi ada narasumber nanti didatangkan di situ berbincang tergantung temanya nanti rutin setiap seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu itu. Nah, nanti di situ bisa membahas seputar kesehatan. Jadi mulai A sampai Z tergantung temanya, Pak. Gitu nanti disiarkan untuk agar tujuannya supaya masyarakat bisa melihat. Jadi tidak hanya tidak perlu kita sekarang nggak bisa itu edukasi kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kita edukasinya ya lewat situ seperti itu. Jadi tetap memberikan ruang kepada masyarakat menyimak promosi edukasi yang sehat oleh rumah sakit bagi masyarakat luas ya Dok ya. Dan diberikan kesempatan untuk menonton di IG-nya, di Facebook-nya, di sosial medianya rumah sakit lah, kira-kira demikian ya. Dan saya kira teman-teman rumah sakit Muhammadiyah yang lain juga bisa meniru, mencontoh demikian yang dilakukan oleh teman-teman dari PKU Bantul ya, yang ada podcastnya di studio, kemudian bisa disimak streamingnya secara live dengan menghadirkan tema-tema yang menarik, interaktif dan juga edukatif ya Dok ya. Jadi kalau pada saat live itu biasanya ada juga yang bisa tanya jawab ya. Jadi bisa interaksi ya. Baik. Terima kasih Dr. Nunung, dan kira-kira closingnya, pesannya Dr. Nunung apa ini untuk agar masyarakat senantiasa menjaga kebersihannya, perilakunya agar senantiasa perilaku yang sehat, pesannya seperti apa nih? Baik, untuk masyarakat pada umumnya, kami dari PKU Bantul tentunya menghimbau pada masyarakat luas agar senantiasa menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan sekitar dan juga masyarakat luas pada umumnya, yaitu dengan tetap melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat.
Amin. Terima kasih Dr. Nunung telah berkenan untuk bersama dalam Healthy Corner di program TV Mudi kali ini, dan semoga apa yang disampaikan Dr. Nunung bermanfaat bagi kita semuanya untuk menjadi penggerak kader-kader di dalam diri kita, keluarga kita, menjadi bagian dari penggerak PHBS dimanapun Anda berada, sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat itu akan segera tercapai di negara kita ini. Mohon maaf segala khilafan, kita akan bertemu lagi di Healthy Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.